Kita tahu banyak sekali polusi, kemudian juga kabut ya Mas ya di ibu kota Jakarta ini, walaupun terang mataharinya juga bersinar, tapi tetap aja kayaknya langit tuh nggak terlihat biru gitu Mas, karena adanya asap polusi dan juga lain-lain. Adanya gap antara apa yang diketahui para ilmuwan, ya kan, yaitu riset-riset baru, dan apa yang diketahui oleh masyarakat biasa. Dari nafas ini salah satu tujuan kita adalah bagaimana kita bisa menyederhanakan informasi ini, pengetahuan ini, supaya bisa diakses oleh masyarakat luas. Halo semuanya, welcome to Volare Talks. Ini adalah podcast dari Volare Advertising Network yang akan membahas banyak sekali macam-macam isu terbaru, mulai dari dunia digital, marketing, bisnis, advertising, dan tentunya masih banyak lagi. Dan masih bersama saya, Nia Elvira, untuk moderator pada podcast kali ini. Nah, kali ini saya juga tidak sendirian, saya sudah bersama dengan co-founder dan juga Chief Executive Officer dari Nafas Indonesia, ada Nathan Rustandi. Selamat datang Mas Nathan di Volare Talks. Apa kabar? Selamat sore, baik. Ya, ini senang sekali bisa bertemu dengan Mas Nathan pada kesempatan kali ini ya. Yes, Terima kasih akhirnya. sudah menyempatkan waktunya di sela-sela kesibukan yang luar biasa ya. Nih kalau ngomongin nafas, pastinya juga teman-teman yang menonton sekarang tuh langsung teringat dengan yang namanya udara. Nah, ngomongin tentang kondisi lingkungan kita nih Mas ya, terutama kualitas udara ini kan sangat mempengaruhi kualitas hidup. Apalagi udara itu adalah salah satu unsur yang paling penting untuk kehidupan kita, nggak cuma untuk manusia, tapi juga untuk makhluk hidup lainnya di bumi ini. Tapi ternyata kalau saya baca dari data ya, mungkin nanti Mas Nathan bisa mengoreksi atau mungkin menjelaskan juga, sekalipun 59% daratan Indonesia terdiri dari hutan tropis, ternyata kita menduduki peringkat 17 untuk kualitas udara terburuk di dunia. Itu benar gak sih Mas? Rankingnya naik turun ya. Oke. Dan kita harus lihat tuh sebetulnya tuh city by city basis. Tapi ya bisa dibilang Jakarta tuh cukup parah kualitas udaranya. Untuk kota Jakarta itu sendiri. Untuk kota Jakarta, tapi juga sebetulnya kota-kota lainnya seperti Bandung, Surabaya. Sekarang kita sudah memasang sensor-sensor kita dari Lampung, di Malang, bahkan di Bali, di Bangka Belitung. Jadi sekarang kita lagi istilahnya kayak we're trying to map out kualitas udara di seluruh Indonesia. Oke, mungkin teman-teman juga di sini ingin bertanya tentang Nafas sendiri. Di Nafas ini adalah sebuah perusahaan yang tergerak untuk membawa perubahan demi masa depan untuk better air quality. Nggak cuma di Indonesia, kalau bisa di dunia berarti ya Mas ya. Nah, tapi kalau ngomongin tentang Volare Talks ini kan kita akan membahas tentang peran teknologi dan juga green technology business untuk di Indonesia. Yang kita bikin penasaran, mungkin kita juga pengen dijelasin sama Mas Nathan di sini, green technology sendiri itu apa ya Mas ya? Green technology itu adalah inovasi teknologi yang basically adalah transisi dari carbon based energy menjadi renewables. Jadi kurang lebih tuh yang ditafsirkan green itu adalah sedemikian. Oke, karena kan pasti kita tahu ya climate change, terus juga pandemic events selama 3 tahun terakhir, terus juga ada progression of technology, desire of life buat kita untuk mendapatkan high quality life justru udah meningkat lebih tajam lagi. Dan seperti kita tahu kondisi lingkungannya, mungkin teman-teman yang tinggal di Jakarta dan juga mungkin di kota lainnya, kita tahu banyak sekali polusi, kemudian juga kabut ya Mas ya di ibu kota Jakarta ini, walaupun terang mataharinya juga bersinar, tapi tetap aja kayaknya langit tuh nggak terlihat biru gitu Mas, karena adanya asap polusi dan juga lain-lain. Tentunya ini kan dampak nyatanya terasa sekali oleh kesehatan kita sebagai manusia dan juga makhluk hidup lainnya nih Mas. Tapi mungkin dari Mas Nathan sendiri ada spesifik generasi mana sih yang paling terpengaruh oleh kualitas buruk udara sendiri? Yang paling terpengaruh kalau di negara-negara developing ya, jadi seperti Indonesia adalah generasi. Mungkin parah-parahnya ini tuh dimulai di generasi milenial dan of course generasi-generasi kedepannya Gen Z dan seterusnya ini juga mereka akan terdampak, mereka juga resiko terdampak sangat buruk. Apalagi tidak ada perubahan dalam jangka menengah atau dalam jangka menengah sampai jangka panjang. Oke, nah akhirnya Nafas hadir di Indonesia bersama Mas Nathan dan juga tim. Ini apa sih yang ingin disampaikan dan juga ingin diberikan untuk kita masyarakat Indonesia? Mungkin yang pertama kita mau mengingatkan bahwa udara atau bernafas adalah sesuatu yang kita lakukan dari hari kita lahir sampai hari kita meninggal, ya kan? Dari
kita olahraga, dari kita kerja, dari kita tidur, kita selalu menghirup udara. Ya. Dan kadang karena hal ini yang kita lakukan secara otomatis, kita sehari bisa menghirup udara tuh 22.000 kali. Jadi karena saking otomatisnya kita kadang-kadang lupa, ya kan? Jadi bayangkan saja kalau setiap udara yang kita hirup itu mengandung partikel-partikel atau polutan, ya kan? Pasti dampak kumulatifnya itu sangat-sangat besar, tidak hanya untuk environment atau lingkungan kita, tapi mungkin lebih pentingnya adalah ke kesehatan, ke tubuh kita. Oke, mungkin bisa dijelaskan nih polutan-polutan apa saja yang kita hirup yang kita tidak sadar nih. Boleh. Jadi secara basic aja kita tuh polusi udara tuh terbagi menjadi 2. Yang pertama adalah gas. Gas ini mungkin kalau kita ingat zaman SD diajarin karbon monoksida. Betul. Kan? Tapi sebetulnya ada gas-gas lain, tapi kita kelompokkan menjadi satu, yaitu gas. Yang kedua adalah partikel, polusi partikel. Dan partikel ini sekarang yang paling disorot, yang dijadikan baku mutu pengukuran polusi udara oleh WHO, oleh organisasi-organisasi lainnya, dan pemerintah-pemerintah di negara-negara lain adalah yang namanya PM2.5. Dan PM2.5 ini intinya adalah partikel yang berukuran 2,5 mikron. Sekecil apa 2,5 mikron? Kurang lebih 1/50 dari diameter helai rambut. Diameter helai rambut. Jadi karena sangat kecil, partikel ini tuh bisa masuk sampai ke kantong paru-paru kecil kita, bahkan sampai ke saluran darah kita. Dan menyebar ke seluruh tubuh kita itu. Nah, jadi partikel ini datangnya dari mana sih? Ya kan PM2.5 macam-macam. Kalau kita bakar sampah itu menimbulkan PM2.5. Asap kendaraan bermotor, asap pabrik, mungkin debu-debu dari pabrik semen, bahkan kita ngerokok, asap rokok itu menghasilkan PM2.5. Ya kan? Dan kalau masuk ke tubuh kita, ini adalah benda asing yang masuk, tapi karena sangat kecil, kita nggak bisa mendefend partikel sekecil itu masuk ke tubuh kita, dan itu yang menyebabkan banyak sekali penyakit-penyakit atau sumber dari banyak sekali penyakit. Dan sebenarnya sudah di riset ini sudah lama atau baru ditemukan sekarang? Ini sebenarnya udah di riset cukup lama, tapi memang popularitasnya itu baru naik baru-baru ini. Apalagi dengan COVID, kualitas udara atau udara itu lebih disorot ya. Oke, apakah PM2.5 ya? PM2.5 itu bisa menempel dengan penyakit-penyakit lain? Jadi ada studi, jadi contohnya COVID. COVID itu dia adalah airborne disease, transmisinya lewat udara. Jadi di studi-studi ini tuh partikel-partikel yang ada di udara PM2.5 ini bisa menjadi semacam medium untuk virus-virus ini bisa survive di udara lebih lama. Dan of course semakin lama virus particles ini survive di udara, resiko transmisi juga pasti meningkat. Oke, berarti harus ada kualitas udara yang baik untuk membuat tubuh jadi lebih sehat ya. Tidak hanya untuk manusia, untuk semua makhluk hidup juga. Dan akhirnya kita akan mendapatkan high quality life. Tapi apa aja nih Mas Nathan yang bisa kita lakukan untuk mencapai high quality life ini? I think ini kembali lagi ke tadi konsep green technology, ya kan? Dan green technology ini nggak hanya teknologi, tapi lifestyle, ya kan? Dimana kita mau lebih menjaga lingkungan kita, tapi mungkin sama pentingnya atau lebih pentingnya kita mau menjaga tubuh kita juga, ya kan? Yang dinamakan dari green lifestyle ini tuh tidak, it should be applied not only to the environment, but to our own personal health as well. Jadi ya kita ngelihatnya ini adalah suatu bagian dari bisa dikatakan green and healthy lifestyle. Ya kan? Jadi langkah pertama apa? Just like anything else that we want to do, pertama kita harus membangun knowledge. Kita harus tahu nih, dampaknya ini. Lalu kalau kita hirup sekian banyak, kita bisa seperti ini. Jadi kita harus ada basic stuff-nya lah. Sama kayak seperti kita mau olahraga. Pasti kita harus ngerti dong, mungkin kalau mau lari, efeknya ini. Kalau mau angkat beban, efeknya ini. Ya kan? Jadi nafas ini kita menyediakan sebuah platform supaya supaya publik lebih bisa mengerti atau membangun knowledge dasar tentang air quality. Dan the first step for us adalah always to measure something. Ya kan? Kita kalau mau hidup sehat, pengen nge-gym, pasti kita masuk ke
kita timbang dulu kan, Betul. kita tahu level kita berapa. Without being able to measure something, it's very difficult to make a plan towards, okay, how do we improve things? Oke, dan salah satunya adalah aplikasi nafas ya, dengan salah satu isi di dalamnya itu ada air quality-nya sendiri. Ini menarik nih. Jadi teman-teman semuanya, saya sudah mendownload aplikasi nafas ini. Ada beberapa warna untuk melihat air quality yang kita hirup di daerah yang kita detect berarti ya. Itu menarik sekali. Yang saya lihat adalah kalau malam hari ternyata warnanya merah, dan merah itu artinya bad quality ya. Unhealthy. Unhealthy. Ada beberapa warna, mungkin bisa dijelaskan? Jadi warnanya itu kayak rainbow ya. Betul. Jadi hijau itu paling bagus, lalu ada kuning. Kuning itu oke. Oranye itu udah masuk kategori tidak sehat untuk kelompok sensitif. Oke. Kelompok sensitif tuh anak kecil, lanjut usia, atau mungkin someone yang mereka asthmatic, ya kan, atau punya penyakit-penyakit lainnya. Nah, merah itu udah kategori unhealthy, lalu ada ungu, very unhealthy, dan ada coklat. Coklat itu beracun, hazardous. Oke. Nah, beberapa hari saya cek ternyata tidak ada warna hijau sampai yang sepenglihatan saya ya. Yang saya lihat tuh kuning dan merah. Tapi lucunya kalau menurut saya sebagai orang awam, mungkin teman-teman juga ingin bertanya juga kepada Mas Nathan, malam hari tuh harusnya lebih sehat gak sih, dengan mungkin kita di rumah, tidak ada polusi, tapi kok merah ya Mas ya? Nah, ini mungkin salah satu miskonsepsi ya. Jadi seringkali itu kita mengasosiasikan, contohnya pagi hari kita buka jendela karena udaranya segar. Betul. Ya kan? Tapi sebetulnya kalau kita lihat, dan ini juga menjawab kenapa malam hari lebih parah, ada hubungan dengan tekanan atmosfer. Oke. Pada malam hari sampai pagi hari, tekanan atmosfer itu meningkat sehingga menimbulkan efek yang dia menekan udara ke bawah, dan udara ini terperangkap, ya kan? Lalu pas siang, pagi menjelang siang, tekanannya mulai menurun, dan basically ya atmosfernya itu dia naik sehingga udara itu bisa menyebar kemana-mana, ya kan? Jadi sepenuhnya ini adalah efek dari tekanan atmosfer. Ditambah lagi kalau malam mungkin kita memakai pendingin ruangan juga, itu Iya. akan menambah kurangnya kualitas udara yang bersih kalau kayak gitu ya Mas ya. AC contohnya ya. Enggak, kalau AC enggak. Karena AC itu kan dia tidak mengambil udara dari luar ke dalam, dia hanya mensirkulasi udara yang sudah di dalam. Tapi aku berikan satu analogi yang paling gampang. Tekanan atmosfer itu dampaknya macam-macam. Contohnya surut, ya kan? Ada low tide, ada high tide. Itu tuh basically ya konsepnya itu sama. Kan diakibatkan oleh forces, nature forces yang sama. Oke, tapi untungnya ya dengan semakin banyaknya berita-berita yang gampang kita dapatkan, akhirnya juga banyak yang sadar akan perlunya perubahan terhadap kondisi lingkungan nih Mas Nathan ya. Dan salah satu yang membantu adalah Nafas Indonesia. Dan akhirnya kita nih sebagai generasi yang fasih oleh teknologi, bermunculanlah mengerti tentang green technology itu sendiri. Tapi dampak nyata seperti apa nih yang kita dan juga teman-teman bisa mungkin wujudkan dengan green technology itu? Yang pertama adalah kita bisa menciptakan masa depan yang lebih baik untuk generasi-generasi. Ini nggak klise ya sebenarnya. Iya, sebetulnya nggak klise, ya kan? Dan aku rasa kita sekarang tuh udah kita udah mendengar isu climate change ini mungkin udah 10 tahun lebih ya kalau generasi kita ya. Jadi ini tuh bukan hanya sekedar tren, tapi inilah sesuatu yang sangat-sangat nyata. Dan of course pemerintah mengambil peran yang sangat penting. Banyak yang harus mereka lakukan, insentif-insentif yang mereka berikan. Tapi dari masyarakat kita juga punya tanggung jawab, ya kan? Dari komunitas kecil sampai masyarakat yang lebih besar, bahkan individu-individu, kita semua punya peran yang sangat penting. Betul. Ya kan? Iya. And I think the change starts with every one of us. Responsibility, tanggung jawab itu yang mungkin harus kita upayakan ya dari masing-masing manusia ya. Karena ya itu dia, udara itu kan gratis sampai sekarang. Betul. Ya kan, ketika gratis dari lahir kita udah bisa menghirup udara, tidak perlu membayar. Akhirnya kita tidak punya tanggung jawab untuk bisa membuat kualitas bumi kita jadi lebih baik ya. Dan mungkin kita take for granted juga karena udah kebiasaan. Benar. Kan saking udah otomatisnya kita lupa sebetapa pentingnya sebetulnya. Iya, sampai tadi Mas Nathan bilang ya, dari kita baru lahir sampai akhirnya kita meninggal dunia, kita tidak bernafas lagi berarti ya. Wow, ini menarik sekali sih ya, info tentang udara dan akhirnya diaplikasikan oleh Nafas Indonesia untuk bisa membuat udara yang lebih baik untuk Indonesia.
Sama juga ada satu informasi yang menarik sekali. Very interesting info. Prestige dub Nathan Rustandi dan juga Piotr Jakubowski at IT Environmentalist of the Year. Congratulations ya. Di tahun 2021. Mungkin bisa di-share untuk kita semua nih Mas Nathan. Apa aja sih cerita di balik IT Environmentalist ini? Ya sebetulnya sih kita bisa dikatakan kita juga cukup kaget mendapatkan award itu. Dan sebetulnya tuh banyak sekali company-company lain yang bergerak di bidang green technology atau climate technology yang mungkin juga mengambil peran yang sangat-sangat besar, bahkan lebih besar dari Nafas, ya kan? Tapi ya kita we're very humble to receive that, and ya kita senang aja karena lebih banyak more attention is being received in this space, ya kan? Dan semakin banyak attention, dan gak hanya untuk Nafas tapi company-company lainnya, ini adalah sebuah movement yang harus kita bangun. Oke. Gitu. Tapi apa aja nih yang didapatkan dari IT Environmentalist ini? I think it shows bahwa of course ada apresiasi, ya kan, dan ujung-ujungnya sebagai entrepreneur mendapat apresiasi itu senang. Awareness juga. Yes, it validates us karena wow, ini adalah sesuatu that people care about, ya kan, dan ini adalah sesuatu suatu topik yang semakin banyak diangkat, kan, dan ujung-ujungnya tujuan kita adalah itu. Kita mau menjual knowledge, karena semakin banyak knowledge, semakin banyak aksi yang bisa kita lakukan. Ini mengenai knowledge menarik sekali ya. Kita itu kan tidak dibiasakan untuk membaca nih Mas. Padahal kan untuk mendapatkan knowledge dan pengetahuan kan kita harus rajin-rajin untuk search information. Nah dari Nafas sendiri tuh kayak sepertinya memberikan satu informasi yang mudah didapatkan dan mudah dicerna oleh kita nih Mas. Caranya gimana nih? Ini mungkin kembali lagi ke konsep kita sebagai Nafas. Salah satu hal yang mau kita jual adalah pengetahuan, sebetulnya. Dan topik yang namanya kualitas udara, topik renewable energy, dan semua yang berhubungan dengan green space ini sebetulnya cukup rumit, sangat-sangat teknis. It's very scientific, ya kan? Jadi contohnya background saya tuh bukan ilmuwan, saya bukan engineer, saya bukan dokter. Boleh tahu apa backgroundnya Mas? Aku backgroundnya kalau sekolah belajar ekonomi dulu, tapi karir lebih fokus di bisnis. Nanti kita ngobrol ya, what makes you terjun ke Nafas Indonesia ya? Dan sama dengan partner saya, dia malah marketing, ya kan? Jadi sebagai layman atau sebagai masyarakat awam, kita tuh pengertian kita tuh masih sangat-sangat dangkal. Dan supaya kita membangun knowledge base atau pengertian dasar yang basic aja, kita harus baca berapa puluh artikel, research paper, kita harus berbicara dengan peneliti-peneliti, ilmuwan, profesor, pokoknya tuh it was a very long and difficult road just to acquire that knowledge, ya kan? Dan karena topiknya sangat-sangat teknis, ini menjadi sesuatu yang sangat sulit dan pastinya most people nggak ada waktu untuk melakukan hal ini, ya kan? Jadi kita lihat tuh adanya kesenjangan, adanya gap antara apa yang diketahui para ilmuwan, ya kan, yaitu riset-riset baru, dan apa yang diketahui oleh masyarakat biasa. Dari Nafas ini salah satu tujuan kita adalah bagaimana kita bisa menyederhanakan informasi ini, pengetahuan ini, supaya bisa diakses oleh masyarakat luas. Oke, mungkin bisa beri contoh untuk kita nih Mas, apa aja? Oke, aku kasih contoh. Mungkin contohnya yang tekanan atmosfer tadi. Iya, ya kan? Sebetulnya tekanan atmosfer tuh udah ngomongin atmosfer kimia, udah ngomongin wah macam-macam tuh, ya kan? Tapi kita bisa menyederhanakan atau meliput itu ke dalam let's say sebuah artikel. Artikel itu kita sajikan lewat knowledge platform, content platform di aplikasi Nafas, ya kan? Atau contohnya aku hadir di sini, ya kan? Menjawab pertanyaan-pertanyaan sesederhana mungkin, ya kan? Kedepannya banyak sekali yang mau kita lakukan dengan penyampaian atau basically penyampaian knowledge ini via mungkin konten-konten yang lebih engaging seperti short video, animasi, nggak hanya artikel. Karena jujur aja zaman sekarang tuh yang hobi baca tuh kayak jarang banget ya. Betul. Memang harus dibuat kemasan yang sangat menarik ya. Akhirnya kita engaging dengan topik-topik tersebut. Kita balik sedikit ya Mas, saya sama tadi backgroundnya Mas Nathan ini ternyata bukan dari
science ataupun biology ataupun kimia atau apapun, akhirnya bisa terjun di Nafas Indonesia dan tertarik dan malah mencoba mengencourage orang-orang. Nah, itu gimana ceritanya nih, Mas? Sebetulnya kalau saya asal usul memulai Nafas itu, jadi ibu saya orang Meksiko, tepatnya dari Mexico City. Jadi dari kecil aku sering ke sana, ya kan. Dan Mexico City terkenal dari tahun 80-an sebagai kota yang polusi udaranya tinggi banget. Oke. Tapi di sana mereka wawasannya udah cukup tinggi sehingga dari pemerintah pun itu bisa melakukan announcement di hari-hari yang polusi udaranya tinggi, announcement kepada anak-anak supaya tidak masuk ke sekolah dan tidak beraktivitas di luar. Jadi basically sudah terintegrasi ke dalam program atau protokol kesehatan dan safety Dari pemerintah tersebut, pusat ya kan. Lalu semenjak saya graduate dari lulus kuliah, saya sering traveling ke Cina untuk kerja, ke kota-kota besar di Cina yang pada saat itu kota-kota terbesar atau kota-kota yang paling berpolusi itu semuanya tuh di Cina. Kota industri. Dari Shanghai, dari Beijing. Karena tuh sources air pollution tuh nggak hanya dari kota tersebut, tapi bisa dari Everywhere ya. Dan jadi asalnya tuh nggak hanya dari kota tersebut, ya kan, di bawah angin dan seterusnya. Tapi basically di situ melihat langsung tuh kondisi di mana polusi udara sangat-sangat parah, dan yang awalnya wawasan awareness masyarakat masih sangat-sangat rendah, tiba-tiba ini menjadi topik yang viral. Dan pada saat ini menjadi topik yang viral dan masyarakat perkotaan sadar bahwa wah ini mengurangi jumlah harapan hidup saya, ini meningkatkan resiko kena penyakit, ya kan? Dan of course ini semua ada health cost-nya, ya kan? Dan more importantly adalah bagi yang punya anak, it is affecting the development of my child. And I think kalau udah masuk ke something yang that personal and that emotional, it changes your perception. Nah, semenjak itu warga-warga di sana persepsi mereka berubah. Yang tadinya healthy air quality ini something yang nice to have menjadi something yang esensial, harus, ya kan? Jadi dari situ tuh melihat bagaimana persepsi publik bisa berubah, bagaimana ini juga bisa mengakibatkan meningkatkan atau mempercepat aksi pemerintah. Dan if you look today in China, there has been improvement yang luar biasa, ya kan? Bahkan ada sampai 40% di kota-kota seperti Beijing contohnya, ya kan? Jadi melihat semua ini tuh jadi terinspirasi, dan mungkin awalnya tuh penasaran di Jakarta, tempat aku lahir, my home, kayak gimana sih, ya kan? Nah, waktu itu ini 2015 pas balik ke sini, kok nyari data susah banget. Ternyata susah, dan aku lihat kok kalau di kota-kota lain informasi kualitas udara ini tuh adalah informasi yang bisa diakses semua orang, biasa disediakan kepada publik dan bisa diakses. Dan I think ini adalah menjadi sumber untuk kita membangun knowledge dan awareness ke masyarakat. Jadi sebetulnya tuh asal-usulnya itu, wah kok susah banget. Jadi mungkin kita bisa mendirikan sebuah platform di mana publik bisa mengakses data-data terkini, mungkin mereka yang tinggalnya di Kemang atau di Kebun Jeruk atau di Kelapa Gading, mereka bisa tahu, ya kan, what is the air quality like over there. Mungkin analoginya tuh kayak Google Maps, tapi untuk polusi udara. Oke, jadi basically it came from your life experience ya. Jadi jatuhnya something come from the heart tuh untuk membuat satu Nafas Indonesia tuh. Kayaknya yang ini membuat Nafas Indonesia berbeda dengan perusahaan lain deh. Makanya dapat IP Environmentalist ini. Padahal baru 2 tahun berarti ya? Yes, jalan 3 tahun. Iya, berarti pas tahun 2021 tuh baru berjalan. Sebetulnya kalau title gitu. Yes, jadi kita sih terjunnya tuh awalnya 2020. Kita mulai membangun. Ya. Jadi pas COVID, pas zaman pandemi dimulai, kita juga mulai Nafas. Tapi 2021 baru kita launching. Oke. Apa sih yang membuat Nafas berbeda dengan perusahaan yang lain? Karena tadi Mas Nathan bilang sendiri banyak sekali loh perusahaan yang bergerak di green technology dan bahkan lebih besar dari itu, tapi mereka nggak dapat title itu loh Mas.
Kira-kira apa nih yang oke sepertinya ini nih yang bikin kita berbeda dengan yang lain? Mungkin jangkauan ya. Jadi yang kita prioritaskan adalah bagaimana kita bisa menjangkau sebanyak-banyaknya basically ya warga-warga perkotaan lah, masyarakat perkotaan, ya kan? Dan basically ya nafas ini intinya adalah sebuah sarana umum, jadi bisa diakses oleh semua orang tanpa harus bayar. Dan kita menjangkau area yang sangat luas. Kita ada di Jakarta, Tangerang, Bogor, Depok, Bekasi, Bandung, Surabaya, Lampung, Malang, dan seterusnya. Jadi mungkin yang membedakan adalah dari sisi jangkauan. Tapi kita nggak melihat company-company lain yang bergerak di bidang ini sebagai kompetitor. Tapi kita melihatnya tuh sebetulnya sebagai partner sebetulnya. Sebagai co-collaborator lah, ya kan? Jadi saling belajar, saling mengisi, bisa lebih maju lagi ya Mas Jen. Karena kan Nafas ini termasuk dalam perusahaan yang utilize green technology. Tapi untuk Nafas sendiri nih Mas, seperti apa dan juga sejauh apa kegiatan marketingnya, advertisingnya yang dijalankan untuk sisi company growth-nya? Karena kan 3 tahun ini sebenarnya waktu yang belum terlalu lama, tapi kalau kita lihat Nafas ini sepertinya awareness sudah di mana-mana nih Mas. Kebanyakan sih kita lebih ke media ya. Jadi mungkin contohnya podcast ini kita tuh udah masuk ke beberapa podcast, kita masuk ke beberapa media publikasi lainnya, dan sepenuhnya kita sekarang growth-nya itu organik. Jadi kita belum sampai beli Facebook Ads atau beli Google Ads, kita belum. Bukannya kita nggak mau, tapi resources kita belum sampai sana, ya kan? Dan aku rasa kita juga yang namanya kita membangun pengetahuan itu adalah proses yang it takes time, ya kan? Building knowledge to the public takes time. Jadi kita juga nggak bisa terlalu buru-buru dan gembar-gembor di sosmed, beli ads, beli ini. Kita harus perlahan-lahan membangun bisa dikatakan ya pengetahuan untuk publik ini. Bernafas dengan teratur, jangan buru-buru nanti sesek. Jangan tergesa-gesa. Jangan tergesa-gesa ya. Ini menarik sekali nih. Ada strategi khusus nggak nih Mas? Mengingat Nafas kan mengedepankan environmental health. Pesan khusus ya? Strategi. Oh, strategi khusus. I think strategi kita adalah pertama kita melihat udara itu, of course, it is a reflection of our environment, ya kan? Yang namanya global warming, yang namanya kita membakar fossil fuels, itu tuh semua menciptakan polutan yang ada di udara. Jadi by measuring air quality, it's like we're taking a snapshot of the environment. Iya kan? Tapi kita nggak melihat dari sisi environment-nya aja, karena ternyata isu ini lebih pentingnya, lebih urgentnya adalah isu kesehatan masyarakat. Dan ini adalah sesuatu yang pengertian baru yang kita dapatkan pada saat kita mulai menggandeng advisor-advisor, ilmuwan-ilmuwan. Contohnya Profesor Budi dari Fakultas Kesehatan Masyarakat di UI, beliau sudah melakukan riset mengenai kualitas udara ini udah puluhan tahun. Dan dia yang menjelaskan bahwa contohnya adalah banyak sekali kasus-kasus masyarakat masuk atau mereka sakit, sumbernya itu adalah exposure terhadap partikel polusi PM2.5 ini. Dari situ kita sebetulnya mau mengambil dua lensa. Yang pertama adalah, of course, the environment, and we should do our best to protect the environment. But we also should protect ourselves, right? Because if we're sick, how are we going to help the environment? Love yourself first ya. Tapi itu dia, setiap ada strategi, kita kan punya misi yang sangat baik untuk diri sendiri, untuk masyarakat luas juga. Pasti ada challenge-nya nih Mas. Nah challenge-nya selama 3 tahun ini apa yang didapatkan? Banyak sekali ya, jadi mungkin challenge terbesar adalah mengedukasikan sebuah kategori atau topik yang baru, apalagi topiknya cukup rumit ini adalah sesuatu yang sangat sulit. Yang tadi mungkin aku jelasin adalah it's a very complicated and very technical subject, ya kan? How do we simplify the messaging? Itu mungkin challenge terbesar, ya kan? Tapi akhirnya setelah 3 tahun ini kan dari challenge itu kan pasti juga akan ada impact-nya juga ya. Dari good impact, bad impact-nya juga. Respon yang didapatkan dari publik ke Nafas sendiri gimana Mike? Awal-awalnya, dan ini kayaknya lebih ke psikologi manusia ya. Jadi kita mungkin melihat bahwa, udara di luar kotor.
ya kan? Tapi aku jarang di luar kok. Aku biasa di kantor, aku biasa di rumah, aku biasa di mobil. Jadi I'm not really affected, ya kan? It's not personal yet, ya kan? Jadi um, kita mulai masuk ke lingkungan indoor environment. Kita mulai mengukur kualitas udara di indoor environment. Karena sebetulnya itu yang paling penting dari sisi kesehatan, ya kan? Karena kita apalagi semenjak pas COVID kita mungkin 99% dari waktu kita di dalam ruangan. Betul. Dan sekarang pun kita udah beraktivitas, masuk ke kantor, we still spend a lot of time indoors, ya kan? Nah, masuk ke indoor ini, barulah ini menjadi sesuatu yang lebih personal. Wah, ini adalah sesuatu yang aku hirup pas tidur setiap malam. Yeah. This is the air that my kid is breathing in their school, ya kan? It suddenly becomes very personal. Dan buat kita, it's about making this personal. Baru tuh kita kayak ngeh gitu loh. Oh iya, ini something yang penting because it's affecting me. Okay. So what kind of solution yang Nafas berikan untuk kita selain tadi adanya aplikasi untuk memberikan satu protection untuk kita sebagai manusia? Iya, jadi dari sisi outdoor kan aku udah cerita kayak Google Maps untuk tulis udara, ya kan? Kalau mau beraktivitas luar, cek udara dulu. Nah, sekarang kita masuk ke solusi-solusi indoor, ya kan? Bagaimana kita bisa membantu para pelaku bisnis, building owner, sekolah, gym, kantor, dan lain-lainnya untuk menyediakan udara sehat kepada customer, employee, dan penghuni-penghuninya mereka. Caranya bagaimana? Nah, yang pertama adalah kita menyediakan sebuah jasa. Jadi jasa ini adalah yang pertama kita kita mendevelop alat-alat air quality monitoring untuk indoor. Alat-alat ini kita bangun oleh tim engineering kita dan alat-alat ini adalah made in Indonesia. Jadi kita produksi semua elektronik kita di Indonesia. Sudah adakah di Indonesia? Sudah. Sudah. Kita udah launching di akhir 2021. Terus kita juga membangun alat-alat filtrasi. Ini mungkin mirip sama purifier yang ada di pasar, tapi bedanya adalah kita mau membangun sebuah ekosistem yang terhubung dan yang paling penting adalah otomatis dan data driven. Okay. Jadi sebagai pelaku bisnis, wah disuruh beli alat, mahal nih, ya kan? Terus kalau let's say sekolah ada 50 kelas, harus beli 50 alat, terus harus ganti filter, terus kalau rusak harus dibenerin, ribet. It happened a lot to us ya. Termasuk kita yang di rumah kan pasti beberapa bulan sekali beli filter ya. Yes, jadi kita menyediakan jasa di mana cukup membayar iuran bulanan dan kita sediakan servisnya. Dan buat kita, problemnya adalah yang kita solve adalah sebetulnya tuh kita tuh nggak mau beli alat-alat, kita mau menghirup udara sehat. Jadi servis yang kita namakan Clean Air Zone ini adalah upaya Nafas untuk menyediakan solusi yang paling affordable, yang paling cepat, dan yang paling terukur untuk menyediakan udara sehat. Gimana cara kita bisa tahu nih by data driven kalau misalkan kita masuk ke area indoor. Misalkan kita ngantor deh mas, gitu loh. Kita bisa tahu kayak, oh ternyata kantor kita air quality-nya bagus nih. Yes, nah ini juga salah satu hal yang penting karena udara itu is not something that we can see. Iya. Ya kan, jadi value-nya ini tuh kalau kita bersihkan udara, ya kan, mungkin kecuali somebody yang let's say mereka sensitif, mereka asma, itu kalau udaranya kotor, walaupun nggak kelihatan pasti mereka udah mulai terasa nih, ya kan. Tapi kalau people that are generally healthy, they cannot really tell. Nah ini adalah fungsi dari data, supaya kita bisa mengukur dan kita juga bisa mengkomunikasikan value udara bersih. Jadi contohnya alat-alat monitoring kita ini, data-datanya bisa kita tampilkan di tablet-tablet yang kita posting di area-area sekeliling kantor. Bisa kita tampilkan di screen-screen. Lalu kita juga membantu perusahaan-perusahaan membangun material komunikasi, newsletter yang bisa mereka bagikan. Dan di sini kita mau mensosialisasikan bahwa, hey, udara di sini atau di lokasi ini terjaga, levelnya sekian, berapa persen lebih bagus dari di luar. Dan ini intinya tuh kita memvalidasi performance dan juga dampak dari udara sehat ini kepada semua. So we feel safe ya untuk bisa bekerja, untuk bisa melakukan kegiatan apapun ya. Ini menarik sekali loh Nafas Indonesia. 3 tahun tapi bisa memberikan impact yang banyak sekali untuk masyarakat Indonesia. Nah dari Mas Nathan sendiri ya untuk summarize obrolan kita.
ada di mana dan juga bagaimana peran teknologi nafas sendiri Teknologi apa dampak dalam perjalanan nafas? perjalanan nafas? Jadi mungkin bedanya kita dengan startup digital lainnya adalah kita nggak hanya software based. Kita ada elemen hardware-nya juga, ya kan? Jadi kita harus mendesain, kita harus develop, kita harus produksi. Jadi ini adalah sesuatu basically ya tingkat kerumitan yang berbeda. Dan kita juga harus membangun software, aplikasi, dan lain-lainnya ini dan harus dihubungkan supaya harmonis, ekosistem menjadi ekosistem yang harmonis. Jadi kalau kita mau, if we want to solve yang namanya climate, yang namanya polusi udara, itu nggak bisa hanya digital. Ya kan kita perlu solusi-solusi atau teknologi inovasi di bidang hardware. Seperti itu. Jadi ya memang tanpa company seperti Nafas, teknologi yang kita bangun tuh banyak sekali, ya kan dari hardware, software, dan juga data science. Jadi baru 3 tahun ya Mas ya. Untuk nextnya dari Nafas, kita boleh mungkin Mas Nathan memberikan bayangan 5 tahun sampai 10 tahun ke depan apa nih yang akan diberikan oleh Nafas? Kita mau membangun sebuah brand yang basically menjadi sebuah guide untuk warga-warga yang tinggal di kota yang berpolusi tinggi. Yeah. Kita juga mau membantu para dari pemerintah, pelaku swasta untuk bagaimana kita bisa memberikan teknologi-teknologi yang affordable, yang terbukti untuk membersihkan udara kita. Dan mungkin jangka panjangnya adalah dari semua data dan informasi dan pengetahuan yang kita lagi bangun, kita juga mau membantu pemerintah untuk bagaimana kita bisa add value towards kebijakan-kebijakan yang mereka bangun. Oke, sesuai dengan prinsip Indonesia gotong royong ya Mas ya, saling membantu. Oke, terima kasih banyak Mas Nathan, obrolannya sangat bermanfaat sekali. Tapi terakhir mungkin ada yang ingin disampaikan untuk teman-teman yang nonton Volare Talk hari ini? Mungkin kembali ke tadi ya, I think green technology, it's not just technology, it's a lifestyle. It's something that we have to do not only for our environment, we have to do for ourselves. And don't forget, breathing is the essence of life, right? And breathing clean air is extremely important for our health. Mari kita tingkatkan awareness kita untuk hidup lebih sehat lagi dengan udara yang lebih bersih lagi ya, untuk mendapatkan clean air zone seperti Nafas Indonesia. Oke, thank you so much ya Mas Nathan sekali lagi dari Nafas Indonesia yang sudah sharing di Volare Talks kali ini. Semoga semua campaign dan juga tujuan-tujuan 3, 5, 10 tahun ke depan juga akan bisa membuat kita jadi lebih sehat lagi. Dan di sini juga aku mau mengajak teman-teman semuanya untuk bisa be in touch dengan Volare di Instagram page kita @VolareIndonesia. Nia Alkra signing off and also Nathan Rusandi, CEO dari Nafas. Terima kasih Volare Talks. Okay, see you on the next episode. Bye!